Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar para teman-teman sahabat pejuang ASN dimanapun berada? Bagaimana dengan persiapan kalian? Apakah ada yang sudah 50%, 80%, 90% atau bahkan 100%? Ngomong-ngomong soal persiapan, di sini kami memiliki beberapa tips yang akan kami bagi kepada teman-teman semua bagaimana cara lulus ASN khususnya di tahun 2022 ini. Tapi sebelumnya kita dengar dulu informasi mengenai ASN di tahun ini. Oke, berikut adalah informasinya. Seleksi pengadaan P3K 2022 telah resmi dijadwalkan oleh Kemenpan RB yang akan dimulai pada tahun ini dengan memprioritaskan tenaga honorer baik kesehatan maupun guru. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya pemerintah telah menargetkan pengadaan ASN melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 1 juta guru dan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pada seleksi P3K 2022 ini diharapkan target tersebut dapat terpenuhi guna mensejahterakan dan memberikan status kepegawaian yang jelas bagi guru dan tenaga honorer. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemerintah melalui Kemenpan RB telah mengeluarkan kebijakan terkait adanya penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa status kepegawaian tenaga honorer akan dihapuskan karena tidak memiliki kejelasan terkait status kepegawaiannya yang ada di instansi pemerintah sehingga berdampak pada gaji yang kurang terjamin. Dengan adanya seleksi ASN guru dan tenaga honorer tentunya akan memberikan peluang emas dan kabar gembira bagi guru maupun tenaga honorer. Berikut adalah beberapa tips yang telah kami siapkan untuk teman-teman semua bisa diaplikasikan dalam menghadapi tes seleksi nanti. Tips yang kami berikan ini bisa teman-teman gunakan, atau kalaupun memang tidak cocok bisa teman-teman tinggalkan saja di sini karena masing-masing punya pemikiran sendiri dan saya yakin teman-teman juga memiliki persiapan yang matang dengan cara teman-teman sendiri. Oke, langsung saja di sini. Tips yang pertama ini berdasarkan dari survei teman-teman yang telah lulus di tahun 2021 kemarin ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan dokumen yang diperlukan. Mengapa dokumen ini menjadi hal yang pertama ya? Karena tidak sedikit juga dari teman-teman di tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya yang gugur di seleksi berkas. Contohnya berkas yang diupload atau yang diminta, yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian beberapa surat dari jurusan tertentu yang sudah expire, seperti contohnya kalau kesehatan harus ada STR. Dan khusus untuk seleksi P3K ini diwajibkan tenaga nakes memiliki SIP. Selanjutnya teman-teman harus memahami jenis soal dari P3K ini. Tentunya jenis soal P3K tidak sama dengan CPNS ya, karena kalau CPNS kan terdiri dari dua seleksi, yaitu SKD dan SKB, di mana SKD terdiri dari TWK, TIW, dan TKP, sedangkan SKB adalah bentuk soalnya sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Mungkin teman-teman yang tahun lalu sudah mengikuti atau sudah tersentuh dengan seleksi P3K sudah tidak asing lagi, sudah terbiasa dengan bentuk soal P3K ini. Jadi untuk soal P3K ini kan terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk tes kompetensi teknis, bentuk soalnya itu seperti tes SKB. Jadi misalkan untuk kesehatan, contoh soalnya seperti yang ada di video yang telah saya buat, contoh-contoh soal vignette begitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pernah ikut seleksi CPNS dan sudah sampai ke tahap SKB, bentuk soalnya seperti itu untuk kompetensi teknis. Kemudian untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, ini jenis soalnya seperti TKP dan TWK.
Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu selanjutnya wawancara. Wawancara di sini bukan face to face ya teman-teman, tapi menggunakan sistem CAT, menggunakan komputer. Jadi bentuk soalnya seperti TKP juga. Jadi jenis soalnya itu kayak gini. Misalkan dikasih suatu pernyataan gitu ya, kita tinggal dijawab iya atau tidak, atau benar atau salah. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terpenting juga teman-teman bahwa seluruh soal memiliki poin, sehingga wajib untuk teman-teman menjawab keseluruhan soal. Jadi jangan sampai ada satu soal yang terlewatkan. Nah, hal itu bisa teman-teman lakukan dengan manajemen waktu pada saat ujian. Teman-teman bisa membuat target waktu pada saat tryout atau latihan soal dalam persiapan teman-teman sebelum tes, sehingga pada saat tes nanti teman-teman sudah terbiasa menghadapi soal dengan waktu yang sangat singkat. Kalau segala usaha, segala ikhtiar telah kita lakukan, maka langkah terakhir yang kita ambil adalah dengan berdoa. Melibatkan Tuhan di segala aktivitas kita, di setiap usaha kita, tentu akan mempermudah kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Terakhir, sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk teman-teman yang akan melaksanakan ujian nanti ketika tes, harus benar-benar mengontrol hati dan pikiran teman-teman agar selalu berada di bawah kontrol teman-teman, sehingga pada saat menghadapi ujian teman-teman tidak gugup dan tidak bingung ketika menghadapi soal. Karena kebanyakan dari teman-teman kita yang gagal di tahun-tahun sebelumnya, mereka mengatakan bahwa sebenarnya pada saat ujian tryout atau mereka latihan sebelum tes itu, nilai yang diperoleh itu sangat memuaskan, tapi ketika masuk ke dalam ruangan menghadapi ujian tes itu tiba-tiba ngeblank semua, entah karena gugup, karena nervous, apalagi pada saat kejadian-kejadian yang tidak kita prediksikan seperti mati lampu dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian tak terduga itu yang membuat kita jadi tiba-tiba ngeblank, dan bahkan soal yang terlihat mudah pun kita sulit menemukan jawaban yang benar. Itulah tadi beberapa informasi dan tips dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.